kepala rumah adat, kepala rumah masjid, kepala rumah madrasah harus bersatu. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak lombok bunyi apa? Kedinginan mungkin apa? Kok apa ibu nak pergi Solo, pergi ke Solo saja boleh lalu. Pak ibu nak takalok lah saja pinjam tu, jadi gambar. Pak Camat memilih tomat dibeli ke kota Bali. Salam pertama nampaknya kurang semangat. Salam kedua rancak diulang kembali. Mau ulang sekali lagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah, karena dengan izin Allah kita masih mampu melipat tangan sebelum melipatkan orang lain, dan dengan kuasa Allah kita masih sanggup mengusungkan kita ke kiblat sebelum diusung oleh orang lain, dan dengan kekuasaan Allah juga kita masih sanggup solat di belakang imam sebelum diopor di depan imam. Nampak? Dan atas karunia yang diberikan oleh Allah dan kesempatan yang diberikan oleh Allah, kita tahu hamba yang bertahu terima kasih, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam marilah kita kirimkan dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, untuk sakit mudah-mudahan sembuh. Bagi yang sempit rezeki mudah-mudahan Allah lapangkan. Bagi yang kredit mudah-mudahan Allah lunasi. Amin. Amin Ustaz. Amin. Pada kesempatan ini kok dirantangnya panjang 5 nasihat malaikat Jibril kepada Rasul dan umatnya. Bapak-bapak rahimakumullah, firman Allah dalam surat Al-Imran 102. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepadanya sebenar-benar takwa. Wala tamutunna, dan jangan kamu mati. Mati kau meninggal kata sahabatnya. La wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan Islam. Namun ibu-ibu, bapak-bapak, berapa banyak orang yang semasa di dunia nyora nampak rajin solat Bapak, tetapi ketika menghadapi kematian mati dalam keadaan sesat. Betapa banyaknya orang rukuk dan sujud baik hubungan kepada Allah, namun rusak hubungan kepada manusia. Seperti Al-Qamah contohnya, dia sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah, padahal beliau taat kepada Allah, beliau taat kepada Rasulullah, beliau puasa Senin Kamis, tetapi karena hubungan dengan manusia, menghadapi kehidupan hanya sedikit saja salah pada orang tua, dia sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sedangkan la ilaha illallah itu ada ucapan pintu sebelum kita husnul khatimah. Man qala la ilaha illallah khalisatan dakhalatil jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan bersih, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Artinya Pak, bukan keadaan bersih secara zahir saja, bersih suci zahir dan batin.
bisa membuang sifat iri dan dengki, sombong dan takabur, tertancap di dalam jiwanya kebersihan hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia. Tahu di mana letak kalimat yang ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu menyatu dalam tubuhnya. La kalimat syariat, ilaha kalimat tarikat, illa kalimat hakikat dan Allah kalimat makrifat. Bajalannya di dalam itu baru dia mati dalam keadaan Islam. Artinya aturan Allah, baik taat kepada Allah, hubungan kepada manusia, inyo rancak lulusnya, itu barunya mati dalam keadaan senyum pepsoden, Pak. Karena manusia pada hakikatnya menghadapi kehidupanku akan diuji oleh Allah. Apa bukti ujiannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah telah janjikan, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Hai orang-orang yang beriman, mintalah tolong dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang sabar. Allah lanjutkan, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, dan sungguh kamu akan diuji minal khauf, dari ketakutan, dari segala sesuatu. Di antaranya ketakutan, wa naqsim minal amwal, kekurang harta, kanker, katong keriang, wal ampusi, dan jiwa, berpisah dengan suami dan istri, berpisah dengan keluarga, berpisah yang kita cinta, berpisah dengan harta, berpisah dengan segalanya, namun orang mati bunuh diri. Oleh karena itu Allah ingatkan, wal ampusi wal thamarat, dan buah-buahan, wa bassiris sabirin, ini adalah kabar berita bagi orang sabar. Kemudian Allah lanjutkan, allazina iza asabatuhum musibah, apabila kamu ditimpa musibah, qalu, hendaklah mereka berkata, inna lillahi, katakan kita adalah milik Allah dan akan dikembalikan kepada Allah, rajiun. Jadi kalau tahu titipan Allah bahwa hidup ini penuh dengan ujian, awak akan siap dengan janji itu. Kita akan kuat iman kita. Kulitku hamparan ke Baitullah, tulangku tiang ke Baitullah, urekku kuat bak Ka'batullah, diriku menghadap ke Ka'batullah. Kita berpegang teguh dengan tali agama Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Oleh karena itu banyak ujian menghadapi kehidupan ini, Pak. Kadang-kadang karena kita tidak punya uang, Allah lari dalam kehidupan kita. Kita yang lari. Padahal kata Tuhan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambamu bertanya tentang aku, katakan aku dekat apabila dekat. Kehadiran Allah itu, Pak, bisa dake apabila ada keinginan awak minal huruj ilal masyaqqat, keinginan kita untuk jalan keluar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau tidak ada usaha awak sama sekali, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang atau kaum kecuali kaum itu sendiri yang akan merubahnya. Kalau awak oleh anak cucu kita, tentu awak ingin merubah anak cucu awak. Ketika anak awak mengaji, jin dua dete jan, jin dua wajin, jin dua depan jun, jan jin jun, jan menonton jin dan jun jo sama anak. Maka kita kepada orang tua, anak awak main game, main HP, telekomunikasi segala macam, ala bungkuannya dia main HP, main game TikTok segala macam. Baka tutui azan, Pak. Maka tutui lah main PlayStation, main game. Kalau ndak ada peran kepala rumah tangga, peran kepala rumah adat, peran kepala rumah madrasah, kepala rumah masjid, fantasyiru sa'ah, tunggu kehancurannya. Yo kalau ada mama awak, yo ada orang tua awak, ada garim awak besok yang akan memandikan kepani kita. Tapi kalau seandainya tidak ada mereka, siapa yang memandikan mengkapan ini, Bu, Pak? Lata nama tu hari itulah salah. Mandilah ada apa tu? Tak pandai. Mandilah. Ujung-ujungnya datang Quran kita kepala apa kan? Suruh apanya nala meninggal baca Quran. Nah, inilah yang perlu kita persiapkan. Oleh karena itu mempersiapkan kehidupan dan kematian itu agar kita hidup bertongkat budi, mati bertongkat iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu meninggal kecuali dalam keadaan Islam.
datang malaikat Jibril dengan 5 nasihat kepada Rasul untuk umatnya, memberi oleh-oleh. Ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang malaikat Jibril kepada Rasul dengan 5 nasihat. Nasihat yang pertama, ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesuka hatimu, tetapi satu saat kamu akan mati. Awak lagi kebebasan oleh Allah. Allah beri kamu ingin mobil, uang berlipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat, istri seketan 4x4. Ingin dan ingin, ingin dan ingin. Allah beri satu Allah di dunia aku. Ar-Rahman. Letak pengasih Tuhan tu di situ. Samui daging makan. Siapapun daging makan. Langau dia bagi makan. Bek nyamuk dia bagi bek nyamuk. Nyamuk dia bagi makan. Tetapi dari nyamuk tu Bapak, di dalam Al-Quran Allah nak segan-segan ma'ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak segan-segan memberi perumpamaan seekor nyamuk. Karena seekor nyamuk saja bisa memberi contoh bahwa ada hikmah kehidupan dari seekor nyamuk. Kalau tidak ada nyamuk, tidak ada menggigit orang, tidak ada perusahaan nyamuk, Pak. Hanya seekor nyamuk digigit orang, tidak ada orang sakit-sakit lain, dokter agak kurang. Tapi kalau digigit orang nyamuk tadi tu, dokter tambah penghasilannya, karyawan bertambah penghasilannya baik nyamuk. Begitu Allah memberikan, begitu indahnya Allah memberikan percontohan bagi alam terkembang menjadi buruh. Namun ketika kita dalam menghadapi kehidupan, walaupun diberikan kebebasan apapun, manusia tidak pernah mengenal rasa puas. Kenapa? Karena manusia itu dalam surat Al-Ma'arij kita lihat innal insana khuliqal halu'ah. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam berkeluh kesah. Dapat uang berlipat ingin mobil berkilat, dapat mobil berkilat ingin rumah bertingkat, begitu dan begitunya selanjutnya. Sampai kapan manusia itu merasa puas? Sampai kapan manusia itu merasa tutup buku untuk puasnya? Sampai hatta zurtumul maqabir, sehingga dihantarkan ke liang kubur. Allah tertutui di liang kubur, Allah disalimu di tanah, Allah kembali ke kampung lain. Karena kampung lain Pak, Bu, Desa Percacingan, Kabupaten Liang Lahat, Kecamatan Tanah Datar, Ibu Kota Balikpapan, pintu kubur alias mati kecewa. Kalaulah di situ kampung terakhir berlaku surat As-Sajdah ayat 12. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na warji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan jikalau kamu melihat hamba yang berdosa tertunduk kaku, ru'usihim 'inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, mereka berkata, Rabbana absarna, kami dulu telah melihat, telah mendengar, warji'na, maka kembalikan kami, na'mal salihan inna muqinun, kami ke dunia kami akan beramal dengan yakin. Balik kami ke dunia, balik kami Allah menyasa. Allah tiba di desa Percacingan Kabupaten Liang Lahat, bahkan sebelum kematian awak dimandikan tubuh Pak, enggak tanggung-tanggung kesedihan yang awak rasakan ketika air ditumpahkan di badan kita Pak, Bu. Betapa sakitnya ruh merasakan sakit sesakit-sakitnya ketika itu. Dan ketika ditimpakan air itu, kita berkata, malah anak-anak ambo yang kemandian ambo. Ketika ditimpakan bagaikan air yang panas yang dimasak dengan api yang menggelegak, ditimpakan ke badannya, terkelupas-kelupas badannya. Walaupun indak dicalik di orang Pak, indak didengar di orang, tapi makhluk yang nama binatang yang lain mendengarkannya. Maluntah-rentah kesakitan, yang tak mengeri nampak jasadnya, tapi ruhnya merasakan sakit. Bayangi di masa dia pergi kompor, mengelupak-ngelupak badannya.
Sakitnya kematian tu Pak. Bak kambing dikubah hidup, bau delo sonsang, ba itu sakitnya mati. Ba itu sakitnya mati, ba kambing dikubah hidup, bau delo sonsang. Alun di mandian leh pertama ekstra saja dulu. Bak kambing dikubah hidup, orang tak beriman, orang yang mati dalam keadaan tidak Islam, orang yang mati tidak meninggalkan anak-anak Islam, orang yang meninggal dalam keadaan tidak meninggalkan sedekah jariah, dibalah kapal dari kapalnya ke kulitnya, ditarik dalam keadaan sensang, tagalejang-lejang, lidah tajulang, mata terbelalang, cilik tak kakang. Dibisir la ilaha illallah. Mengalepah-lepah dia sakit Pak. Mata terbulalak. Mana ambo? Keluarga ambo, istri, harta, mana yang kita bangga-banggakan? Tak ada yang kamu menolong. Nah, ini tumbuh penyesalan ketika ini. Walaupun Tuhan memberikan kebebasan, tapi awak harus sadar, wali anfusikum afala tubsirun, dan dengan dirimu kamu kenapa tidak sadar? Oleh karena itu di dalam rahim itu Allah berjanji senanya Pak, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Kata, bala syahidna, iyo engkau adalah Tuhanku. Allah berjanji mengeretek ruh sebelum dibentuk jasad. Asani takwim, tubuh yang sempurna itu. Ketika lahir di dunia, lihatlah kepala tangan tu jari 5 kanan 5 kiri mengelepah-ngelepah. Tangisan memuncak, menyait hati, namun tangisan tu tak tahu artinya do. Nan janji tadi lampi rupa. Oleh karena lupa beratnya janji yang 5 tadi, kau yang 5 ku Pak. Islam, Isa, subuh, lohor, asar, maghrib, genggam lari-ari, tahlah habisnya Pak. Makanya kok nan laki-laki diazankan, hayalah solat, intisarinya jangan lupa solat. Kau padusi kau dah mati solat. Capeklah, jangan lalai-lalai saja. Jangan badan ada romana pulai juga. Jangan memasak juga. Waktu semayang lah masuk. Karena yang memberi waktu, menggerakkan jantung kita, memberikan langit dan bumi. La tata'arraqu syai'un illa bismillah. Tidak sesuatu pun yang bisa bergerak kecuali dengan izin Allah. Jantung awak akan menggerakkan Allah. Denyut nadi awak menggerakkan Allah. Angin yang menggerakkan Allah. Langit yang kita junjung, bumi yang kita pijak, ini adalah Allah. Semuanya titipan Allah. Kalau tidak awali, kalau tidak kita pergunakan kepada Allah, macam bismillah sewaktu Pak, pada hakikatnya kau kan ayah nikmat Tuhan, titipan Allah Subhanahu wa taala kepada kita Pak. Umpamanya apa-apa, ibu-ibu umpamanya tidak membaca bismillah umpamanya, langsung sesentuh. Tapi kalau tak baca bismillah, kata itu, la'anatuka ibadakallah, terkutuk engkau wahai hamba Allah. Kutuk mengalir ke badan awak. Awak lah berjanji ke bingit Tuhan. Tahu-tahu lah tiba lah di dunia ala kalam janji tadi itu yang ditangin tu sebenarnya. Sebaik-baik manusia kalau berawal apapun yang hidupnya yang berkah, kullu amrin zibalum lam yumda fihi bismillah wa barakah. Tiap-tiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan bismillah, pekerjaan itu buntung tak ada berkahnya, dikutuk. Tetapi apapun yang kita lakukan, kita awali dengan bismillah, sebagai dengan Allah. Kau contoh Pak, bismillahirrahmanirrahim. Minum Pak, tambah dia. Kita awali dengan bismillah. Airku mengalir Pak. Inilah yang mengalir dengan bacaan bismillah itu. Mathaluhum kama thalil ladzi istaqada nara falamma adha'at ma haulah zahaballahu binurihim. Al-Baqarah ayat 17. Seumpama seperti orang yang menyalakan akan api, tatkala api itu bercahaya di sekelilingnya, zahaballahu binurihim, Allah pergikan mereka dengan cahayanya. Jadi kalau sesuatu ucapan awak mulai dengan nama Allah, sesuatu pekerjaan awak lakukan karena Allah dengan niat yang baik, kita sinari dari sini Bu Pak, kita berjalan di jalan Allah, mahaulah, hidup cahaya Allah, cahaya Muhammad itu. Cara membangkitkan lanyala Pak, berdoa juga kita kepada Allah dalam surat At-Tahrim ayat 8. Ibu Pak celiak, kalau ada hati nang kusui, jiwa nanda sandere rasanya, karena kita hidup di dunia ini
ada ampek yang menghalangi awak, Pak. Kecemasan, ketakutan, kerusuhan, kegembiraan. Kalau rusuh, sedih, putus asa, kegembiraan bisa membuat lupa ampek kuah dan bisa menghalangi awak dalam ingat Allah. Makanya untuk menyempurnakan hal demikian, berdoalah seperti surat At-Tahrim ayat 8 itu, Rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, Pak, ya Tuhan kami, asmim lana, sempurnakanlah untuk kami nurana, cahaya kami, waghfir lana, ampunkanlah dosa kami, innaka, sesungguhnya engkau ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu yang berkuasa. Maka tu, Pak, insya Allah diri awakku akan nang kalam yang penganak kusui. Kami stresnya kadang Ustaz banyak warna, kadang-kadang kan dek kanker kantong kiri. Jadi pangana baca ka ada duit abang ni sayang, nggak ada duit abang ni tendang, kapan perlu tangki sapu melayang. Kuali kanca tabang tabang, kadang-kadang pariuk kuali kalau nak dapiti itu mah menantu je puas kadang balangkan langkang saja. Untuk menyempurnakan itu, untuk menetralisir itu adalah beristighfar, berwuduk, kemudian bacalah surah Al-Tahrim ayat 8 itu. Kalau ada kusik dalam keluarga, Pak. Bapak rahimakumullah. Oleh karena itu, hiduplah sesuka hatimu, tetapi ingat kamu akan mati. Rumus menghadapi seperti ini agar kita tidak menyia-nyiakan waktu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya niscaya akan mengenal Tuhannya. Baca rohnya awak supaya awak sadar diri, supaya tahu Tuhan awak. Acok awak mencari kematian. Yang dicari dari kematian tu, Pak. Sebelum awak solat jenazah tu, cari mana tali kain kapan tu limu. Jadi selama hidup di dunia, ikat diri awak dengan limu. Kalau hidup orang yang selamat, Islam, Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Artinya sebelum masuk ke Islam itu, sucikan diri hati awak dulu. Tak sembahyang, tak asal Islam saja. Islam orang Islam awak. Allah, pamunya usolli fardhu subhi rakataini mustaqbil qiblati Allah Taala. Tentunya solat itu karena Allah. Apapun dilakukan karena Allah. Allahu Akbar. Kabalakang ko makna hakikatnya, Pak, Bu, campaan sifat iri, sombong dan takabur. Sifat yang kusui nan dangki kawan. Lidah nan seperti lidah baduri, lebih tajam daripada silet. Buang itu, karena berpengaruh untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaklah dia ucapkan kalimat yang baik, ucapan yang baik, atau lebih baik diam. Rawahul muttafaqun alaih. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ikut pengaruh untuk menghadapi kematian, ucapkan la ilaha illallah. Makanya ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu banyak kendalanya. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Jadi artinya ismasita fa innaka mayit. Artinya hiduplah sepertimu, tetapi kami ingat akan mati. Cari kematian ke Nabi. Cari kematian supaya sadar diri wa. Ike diri wa dinalimu. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Kemudian di dalam ike diri limu tu jari wa limu kanan, limu kiri. Jangan sia-siakan waktu wa. Kenapa? Al waktu kasih. Waktu itu bagaikan pedang. Wa illam taqtuhu fa innahu taqtuhu. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau lalai pedang itu akan memotong leher wa. Artinya kata Rasul pesankan pula kepada kita supaya kita bisa memanfaatkan hidup itu, nikmat itu sebelum dicabutnya. Ya'tanim khumsan qabla khumsin. Pagunuan limu sebelum datangnya limu, kata Nabi. Yang pertama, hayataka qabla mautik, hidup sebelum mati. Yang kedua, wasihhataka qabla sakmik, bergunakan sihat sebelum sakit. Yang ketiga, wa faraka qabla sukrik, bergunakan lapang sebelum sempit. Yang keempat, wasyababaka qabla haramik, pergunakan muda sebelum tua. Yang kelima, wawinaka qabla fakrik, pergunakan kaya sebelum miskin. Jadi artinya apa? Yang pernah sia-siakan diri awak, anak-anak awak, harta awak, fasilitas yang diagi Tuhan kepada awak, manfaatkan. Karena wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Dan siapa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kembalikan nikmat
itu sedikit, Allah akan ambil nikmat itu sedikit demi sedikit. Allah kurangkan seketik demi seketik. Apalah kilun, apakah mereka tidak berfikir ke Tuhan? Jadi ketika umur awak bertambah pak, kiranya Tuhan ambil seketik demi seketik. Kita rantang kaji itu surah Al-Baqarah alif lam mim tu, memang Allah yang mengetahui maksudnya. Tetapi kita ingat ketika alif tagak, alif tu tagak, berjalan waktu pada pertengahan umur kita seperti huruf lam. Lam mulai memangkok kesehatan ko pak. Yang biasa solatnya kuat, kini lam mereng kuah. La bengkok, la lecet bawi la lungga giri la tangga. Kuli ala kandua, mato ala kabua, salimo ala tabudua, duduk ala maunjua. Nak lama makan kubur. Nak lama makan kubur. Sudah tu masuk kubur. Lah berlanjut cari huruf mim di penghujungnya pak. Ala taci lantangnya. Sudah tagak duduk, sudah duduk la taci lantang seperti huruf mim. Artinya ketika awak hidup di dunia, manfaatkan nikmat Tuhan. Lipat tangan awak sebelum dilipatkan orang lain. Usung kening kita ke kiblat sebelum diusung oleh orang lain. Kemudian solatlah kita sering di belakang imam sebelum diopor di depan imam. Kalau awak acok menyolatkan orang di belakang imam, suatu saat ketika kita meninggal pak ibu-ibu, awak akan acoklah disolatkan di orang di belakang imam oleh saudara kita. Tapi jarang awak menyolatkan orang belakang imam ketika awak meninggal, orang mariklah kaki orang awak. Ya dah pak? Malailah orang sanu ketika orang meninggalnya mah. Inyo memaram saya dapo. Maram saya dalam kamar dia mau bisa bibininya. Bara pengurus Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kau boleh kanda padi pacabala dalam perahu, kau boleh kanda hati kanda Allah Taala melakulah meninggal sanu. Inyo bakalimun saya semua menantu mentuo ndak menceli orang. Ada orang meninggal hanya celik. Tak ada rasa sosial. Jadi untuk mencari rasa sosial, rasa kebersamaan di masjid golah tempatnya. Al jama'atu minar rahmah, al firqatu minal azab. Berkumpul-kumpul mendatangkan rahmat, berpecah belah mendatangkan azab. Makanya kalau dalam satu masjid, kalau gak langang orang atau gak barek kaki orang melangkah, nilai sosialnya gak kurang. Kenapa? Kedekatan ukhuwati ku jarang masuk. Ya Pak. Oleh karena itu kita dengarkan, kita sampaikan pada saudara-saudara kita yang tidak sholat hari ini, mari kita berkumpul di masjid mencari rahmat Allah. Ada kebersamaan kita, ukhuwah kita terwujud. Kalau awak sering mencari orang meninggal, maka ketika kita dan saudara kita meninggal, orang akan acok mencari awak. Kalau kita ringan kaki mencari orang sakit, ketika saudara dan keluarga awak ketika sakit, orang akan dengan kaki pula mencari awak. Makanya dalam solat tu Pak, diajarkan pula bukan karena hablum minallah saja. Di akhir solat tu salam ke kanan, salam ke kiri. Artinya peduli wa tetangga kanan wa, peduli tetangga kiri awak. Indah hubungan dengan Allah saja doh. Anta kok bisa awak mencabikkan kapan tu awak meninggal, bisa awak mengkapani diri awak surang, bisa awak memandian awak surang. Ketika awak sakit, bisa awak menyelamatkan diri awak surang. Tak perlu saudara-saudara awak. Nah, di masjid inilah tempatnya rasa meningkatkan rasa sosial, solidaritas, kebersamaan awak. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Jadi di sini terkandung pesan bahwa pesan Rasulullah itu, pesan malaikat Jibril kepada Rasul itu, bahwa hiduplah sesuka hatimu, tetapi ingat kamu akan mati. Jadi sebelum mati anak kau bawa adalah ilmu doa yang saleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, bergunakan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya, hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Pesan kedua oleh malaikat Jibril kepada Rasul yaitu wa'mal masyi'ta fa innaka majziyun bih. Beramallah kamu sesuka hatimu, tetapi ingat kamu akan menerima balasannya. Ana wa tanam itu nawak tuai. Hidup bertongkat budi, mati bertongkat iman. Kalau lidah banyak menyakiti hati orang lain, ketika kita mati banyak dapat sumpah serapah bagi orang. Ketika kita indak peduli ke orang lain, lah jadi orang lain tak peduli jawab. Langang rumah awak. Ketika awak jarang mendoa, sampai mendoa ke rumah kawan,
Allahumma firlil muslimin wal muslimat. Ada orang meninggal, ndak payah dah. Ketika itu dia tandoi lo, dia kawan apa? Ndak payah orang, kurang lo doanya cik. Tetapi andaikan dia rajin manuri orang, ringan kaki. Banyak orang mendoanya. Barasa kampung ini mendoakan dia ketika meninggal, Allahumma firlil muslimin wal muslimat. Doa ampunkanlah ya Allah muslim laki-laki, muslimah wanita, mukmin laki-laki, mukminah wanita. Bara banyak orang mengaminkan bersama-sama, Allah lapangkan segala dosanya. Baik Pak Arfihim. Dalam suatu riwayat ada cerita untuk pembelajaran bagi Bapak Ibu. Ada seseorang yang sangat rajin baikkan saji. Tiada bantanya rajin saji, tapi lalu saji nan jeleh dulu Pak. Lalu saji ketika sembahyang bilang, dan ketika itu dia menghadapi kematian, ilangkah kiai-kiai sekampung tu Pak apa ya bana lampi 2 bulan indak jo meninggahnya dah. Lapaya babui lakuri badannya nan roh kolon barapesa jo di jasad lai. La banyak lu orang di sana mendoaan baca la ilaha illallah indak mengarik di das kata Allah doa. Jadi bertanya-tanya orang kampung, dicari dukun segala macam di orang kampung, ada ilmu nanya pakai semasa dia di dunia semasa hidup dulu ndak aja. Kau ada tanggalan lu, kau ada ilmu hitam, ilmu coklat, ilmu hijau, sekalian ilmu tanggalan lu Pak cik kan. Cari orang pintar. Indah juga doh. Namun ketika itu Pak Ibu, ditanya ke kawannya lah sama lalu di surau tadi, yang cik kawan itu ya dak mupai taliang aja. Lepayah orang menyuruh pai taliang lepayah lu anak bininya ciri lan Sarawak genyo segala macam lagi lah repot orang hidup di dunia nya. Yo baunya lah busuk segala macam. Indak juga berangkat tali angoknya dah. Ba caranya lain cek. Padahalnya lah minta mati. Ya Allah matilah adalah ya Allah. Kan ada itu Pak. Matilah dak taluk mangguang lah dak. Banyak orang menanggung kesakitan seperti itu Pak. Namun ketika itu ibu-ibu, bapak-bapak dipanggil kawannya. Rasanya tu dia payah kau tahu enggak? Kau ada